tim pengacara. Jadi saya pimpinan tim, nanti ada tim pengacara lengkap yang mendampingi Mbak Lia ya. Karena urusan kita juga banyak, tentu kita bagi-bagi gitu pekerjaan semua. Nanti ini kita mendampingi Mbak Lia untuk bersidang. Sidang ini kan panggilan kan. Pertanyaannya apakah nanti datang si pihak suami? Kita belum tahu. Kalau datang tentunya mungkin diwakili oleh pengacaranya. Kalau nggak datang berarti ini sidang jalan dulu tanpa kehadiran dari pihak suami, sehingga ini ada yang namanya panggilan kedua lagi buat sidang berikutnya. Harapannya kalau sidang pertama nggak datang, sidang kedua nggak datang, sidang ketiga nggak datang, putusan langsung cerai gitu ya. Cerai dalam arti putusan perstek ya. Jadi ya cerai. Jadi ya kalau dari hari ini ya, sidang pertama dari Mbak Lia dengan suami Pak siapa namanya? Munawir Najib Puta. Tadi? Munawir Najib namanya. Munawir Najib. Ya, artinya sudah tidak ada mediasi ya? Kelihatannya sih nggak ada mediasi ya. Kalau datang mungkin ada mediasi dulu, 1 kali mediasi itu 2 kali itu, tapi kelihatannya tidak. Jadi mungkin langsung nih kalau nggak datang langsung. Panggilan berikutnya baru udah gitu ya diputus. Selesai lah Mbak Lia ininya hubungan hukumnya dengan pihak suami. Kita lihat sendiri memang kita dibilang saat ada uang, abang saya tidak ada uang. Enggak, karena aku mendampingi dia juga nggak pernah punya uang, biasa aja gitu. Jadi ya nggak ada yang berlebihan dalam hidup aku selama 7 tahun ini sih. Jadi mungkin orang akan berpikir begitu karena mungkin jabatan suami ya, tapi kan yang ngejalanin saya dan yang tahu hari-harinya kan saya. Jadi kenapa saya berani mengambil langkah ini, karena sudah banyak pertimbangkan, dan bukan untuk yang pertama kali sih, karena udah beberapa kali. Jadi memang tidak ada niat untuk berubah dari beliau ya, buat apa dipertahankan, karena merugikan. Dan ini bukan merugikan buat saya, buat keluarga, mungkin buat negara, buat banyak orang. Jadi saya nggak mau ikut campur lagi lah, sudah cukup. Kapan Mbak kontak yang Mbak dengan suami Mbak? Saya sudah menutup akses, maksudnya saya nggak ngeblok apa, dia masih WA waktu itu. Terakhir saya di WA itu nanyain apa sudah ajukan gugatan begitu. Saya nggak balas ya, maksudnya biar nanti tahu sendirilah kalau saya sudah ngajuin. Oh, media juga udah banyak beritain kan, masih dia tahu. Waktu kemarin juga dapat berita lagi, paling dia tuh minta barang-barangnya aja sih, disuruh kirim ke dia yang masih ada sama saya. Kemarin minta PS-nya, baru saya jual tapi. Jadi pokoknya dia minta barangnya untuk dikirim uangnya ke sana. Ada harta bersama yang mau diminta kan, harta bersama, tapi udah dijual rupanya nih. Orang itu cuma 5 juta. Oh, 5 juta ya, itulah kehidupan ya. Kadang kita main PS, kadang kita jual PS gitu. Tapi persiapan di sidang perdana ini seperti apa sih Bang? Dan kan kalian juga katanya sempat deg-degan ya untuk sidang ini ya? Takut tuh nanya sama Bang, harus ketemu dia dulu kemarin. Iya, namanya sidang deg-degan. Nanti juga yang nanya kalau sidang juga deg-degan. Tapi jangan sampai ada sidang kita ini ya. Kalau bisa ya kita baik-baik aja hidup. Cukup karena persoalan-persoalan kehidupan yang berat aja yang bikin kita pisah sama pasangan ya. Berat nggak sih persoalan hidupnya tadi ya? Ya berat lah. Berat badan saya tapi. Oh iya, nggak berat karena memang ada persoalan hukumnya pidana itu juga, loh. Iya. Hukumnya. Jadi kalau cuma cerai aja mungkin ya wajar lah ya, hubungan bisa nyambung, tapi karena tersangkut masalah hukum aja nih yang bikin beban mentalnya itu. Ya korupsi lah, persoalan korupsi kan, mental suami melakukan tindak pidana korupsi, jadi mental juga kena, jangan sampai. Karena tetap disalahin juga sih karena ikut menikmati lah segala macam. Ya padahal enggak apa ya. Sama sekali enggak kata Mbak Lia, jadi memang enggak menikmati ya. Senangnya di suami, susahnya di Mbak Lia nih, makanya putus diminta permohonan cerai ya. Mudah-mudahan ini berjalan baik, ininya proses hukumnya itu sudah selesai. Habis itu Mbak Lia akan kembali seperti apa, maksudnya setelah putus apa namanya tuh? Setelah putus cerai apa namanya tuh telepon Mbak Lia? Janda gue. Menyandang status janda. Mbak, tapi kan ini bukan soal perselingkuhan ya. Jika nanti suami nanti meminta maaf, apakah dimaafkan? Kan sudah meminta maaf sebelum saya mengajukan permintaan maaf untuk telah melakukan yang berkali-kali kan, dan sudah dimaafin. Ini kan berpisah untuk tidak bisa melanjutkan hidup bersama, karena kalau sudah mungkin kebiasaan pun bisa dirubah ya, tapi ini sudah berkali-kali ya untuk aku untuk percaya lagi susah gitu. Karena kalau untuk sekali 2 kali mungkin ya udah orang mau berubah. Aku pun punya kesalahan yang akan mungkin berubah. Dulu mungkin suka main kesana kesini, sekarang udah mengabdikan hidup dengan suami gitu. Ternyata tidak cukup gitu, tetap dia melakukan
hal yang sudah pernah dia lakukan berkali-kali. Ya enggak. Mama sudah dimaafin. Tapi kan untuk hidup bersama ya enggak mau. Berarti ada gugatan harta gono gini nggak? Sama sekali nggak ada, nol. Mungkin ya kemarin termasuk PS sama handphone itu, PS gono gini ya bang, 5 juta itu ya. Mungkin itu harta gono gininya itu udah disikat luas. Itu mah sampai orang tuanya tuh nanyain gitu loh, PS-nya dibawa ke Jakarta ternyata gitu. dibagi itu harta bersama itu gono gini, PS sama handphone apa iPhone ya? Ya, iPhone sudah dikirim ke dia 7 juta. Sudah. Berarti kan udah dijual, udah langsung dibagi gitu. Bagus juga tuh pemisahan harta gono gini di awal. Tapi nggak ada lagi rumah, mobil nggak ada. Kepala nggak ada sama Seperti itu nggak ada mbak bersama suami, Kenapa? bersama mbak dan suami. kan nanti kan disita semua kan atas nama dia semua, yang kita selama nikah kita beli apa aja kan atas nama Ada dia harta semua. bersama, rumah, mobil itu disita bank karena untuk membayar hasil korupsi. Kalau dia masih banyak tabungan, masih banyak laptop, sepeda, ini itu masih banyak. Saya yang nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi kalau dari reaksi keluarga sendiri seperti apa sih Keluarga kak? siapa? Keluarga kakak dan maupun keluarga dari pihak suami, karena ini kan katanya kan kakak cukup dadakan juga ya ke Jakarta, hanya bawa satu koper. Iya. Dan gak ada rumah juga di Jakarta tuh seperti apa? Kalau untuk keluarga aku sih kaget, tapi mereka semua tahu aku orangnya seperti apa, orangnya fight, orangnya yang bisa semuanya dari nol. Dia ini bisa, mereka percaya sama aku, jadi nggak begitu yang terpukul banget. Ya, mungkin karena bukan aku pelaku tindak korupsinya ya bang, jadi mungkin bebannya beda. Mungkin kalau untuk keluarga beliau ya pasti berat, belum pasti berat. Tapi sampai kemarin PS pun ditanyain sama mertuaku ke bawa PS ke Jakarta ya gini-gini. Aku juga sampai PS aja kedengeran gitu. Sedangkan hal-hal yang uang yang gede kok nggak ditanyain, rumah gimana nih yang kita beli, terus motor trail segala macem, kenapa yang PS cuman 5 juta 6 juta ditanyain gitu. Ini motor apa? Bukan moge bukan ya? Enggak, trail bang kalau dia. Oh, kalau sebelah sini trail, kalau sebelah sana moge ya. Tapi sebelum ada niat untuk menggugat cerai ini, apakah sudah ada pertemuan keluarga terlebih dahulu kak? Nggak mau. Dari kakaknya nggak mau? Iya, karena aku takut berubah pikiran, karena memang keluarganya tuh deket banget sama aku. Aku tuh deket banget sama mama, sama kakak, sama adik ipar itu deket banget. Dan yang ngasih tahu permasalahan korupsinya dia ya aku, bukan dia yang bilang ke keluarganya, aku yang cerita ke keluarganya. Karena kalau aku kan ngomongnya nggak pakai emosi, mungkin kalau beliau kan kalau Makassar kan logatnya kayak ribut gitu kan, jadi beda gitu. Terus kalau aku ketemu, aku takutnya berubah pikiran dan nggak jadi menggugat, akhirnya hidupku nggak jelas lagi gitu. Jadi aku mau ketemu kalau sudah selesai dan sudah ada akte cerai, mungkin ya butuh waktu berapa bulan lah, baru nanti saya akan temuin mama, saya akan minta maaf segala macam. Tapi setelah saya udah berstatus janda, maksudnya bukan lagi, jadi nggak ada hal-hal yang mempengaruhi saya lagi. Ya, memang pertanyaan berikutnya nih, kehidupan bagaimana di Jakarta nih? Dapat nafkahnya dari mana nih kan begitu kan? Dapat nafkahnya jadi jualan keripik, Nah, jualan keripik. jendes. Nah, jadi ada keripik pedas jendes katanya tuh. Sambil mempersiapkan, ini mau puasa juga kan, jadi mempersiapkan nanti kalau sudah packingan baru, kalau dia udah kurus ya bang, udah cantik lagi, nah baru bisa nongol lagi di TV gitu mas. Mudah-mudahan ya. Iya, jadi begitu dari sementara ini dari live streaming sama Keuangan, jualan ya? keripik. Ya, mudah-mudahan Ya, lancar lah ya, namanya orang usaha kan kadang di atas kadang di bawah. Amin. Meskipun Terima banyak kasih. yang itu ya bang, meskipun banyak yang kok mau sih keripik kan cuma ribuan untungnya gitu. Itu kalau keluar kejual 5 juta pack keripik kan gede juga tuh. Diekspor ya. Ya, diekspor. Ya, Oke, pembagian masuk dulu, Bang. soal pembagian harta gunung gini bersama itu kan melalui putusan peradilan ya. Kalau Itu misalkan kalau- sudah kalau dijual ada- gitu, ada kesempatan buat pihak ini nggak sih bang buat menggugat kembali sendiri? Ya kalau digugat perusahaan PS sama iPhone sih rasanya sih ya nggak ada gugatan seperti itu, apalagi orangnya kan suaminya kan di penjara kan, jadi nggak punya posisi ya. Khusus nih Bali yang punya posisi untuk menggugat harta gono gini. Tapi itu tidak dilakukan karena sudah beranggapan bahwa harta ini pasti disita oleh pihak bank, Negara ya, jadinya ke negara pihak ya. negara. Rumah sendiri ada, mobil ada, semua ada di wilayah Makassar ya sama di Sulawesi Utara kan. Itu ada harta bersama, tapi tidak diambil oleh Bali. Kenapa? Karena sudah dipastikan itu akan disita bank, mengganti kerugian pihak bank senilai 23 miliar ya. Ya kan tadinya 27 miliar yang dikorupsi dibagikan 4, masih ada 23 harus diambil kan. Tapi ini ada harta yang memang punyanya Bali juga bersama. Tapi ini boleh juga sih kita urus ya kalau Enggak lah bang. nggak usah gitu ya. Ya udah dianggap aja
hilang gitu aja. Ada hartanya dianggap hilang oleh Mbak Lia. Ini yang paling penting ya. Jadi Mbak Lia akan mulai dari nol, yang lebih banyak kebaikan daripada mudaratnya. Terakhir kali kan sempat unggah postingan di IG kalau kakak sempat punya trust issue nih sama laki-laki soal yang akan menerima kakak apa adanya seperti itu. Iya. Nah itu jadinya seperti apakah jadi punya trust issue yang seperti itu atau mungkin terbuka untuk tambatan hati yang lain atau ingin fokus dulu ke masalah ini? Kalau saat ini kayaknya pengennya cepat-cepat keluar akta cerai, terus pengen lagi hidup karena pengen nambah-nambah tabungan gitu ya. Maksudnya kalau ada kadang kan postingan itu memang masih ada laki-laki kayak gini, maksudnya jadi bukan nggak percaya ya, karena yang udah kalau nggak dia KDRT, selingkuh, pemain judi, dan rata-rata teman aku memang, aku bilang kamu suka judi nggak? Iya, hampir setiap hari. Udah jangan stop, gue udah korbannya kok gitu. Itu sekeliling aku yang di dunia streaming itu kan jatuh kayak judi juga kan gitu. Udah stop deh kalian, jangan stop karena dari hal yang kecil jadi yang besar gitu. Makanya memang masih ada laki-laki yang mau nerima aku yang sekarang posisi mungkin nanti akan janda, terus nggak punya apa-apa, emang masih ada gitu. Ya ada aja sih, kita nggak tahu, namanya juga urusan Tuhan. Tapi udah kayak udah ngeliat laki-laki tuh gimana gitu bang? Enggak dong, kan banyak laki-laki di sini juga ya. Kita nggak tahu. Oh iya ya, lupa, maaf. Oke. Oke bang, masuk dulu bang. Terima kasih ya.